di ufuk timur Indonesia. Tersembunyi sebuah surga alam yang belum banyak tersentuh. Tanah Papua bukan hanya kaya akan budaya dan kekayaan mineral. Papua juga menjadi rumah bagi makhluk-makhluk menakjubkan yang tak ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah burung yang anggun dan penuh karisma, dengan bulu hitam legam yang elegan dan paruh besar yang kokoh. Ialah Kakatua Raja tampil seperti penguasa hutan tropis. Ia bukan hanya burung, melainkan simbol dari keanggunan alam liar Papua. Burung ini hidup di pepohonan tinggi hutan hujan, menjelajah dalam kesunyian, dan bersuara nyaring sebagai penanda wilayahnya. Namun, di balik keindahannya, nasib Kakatua Raja sedang diuji. Perusakan hutan, perburuan liar, dan perdagangan ilegal mengancam keberadaannya. Padahal, kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan Papua. Papua bukan hanya tanah yang kaya, tapi juga tanah yang rapuh. Menjaga alam Papua berarti menjaga warisan kehidupan yang tak bisa tergantikan. Dan Kakatua Raja adalah satu dari sekian banyak makhluk yang menunggu kita untuk peduli. Agar generasi mendatang masih bisa mengenalnya bukan dari gambar, tapi dari kenyataan. Burung Kakatua Raja dengan bahasa Latin, Probosciger aterrimus, adalah sejenis burung paruh bengkok berwarna hitam dan berukuran besar, terbesar dari semua jenis burung kakatua. Panjang tubuhnya sekitar 60 cm. Burung ini memiliki kulit pipi berwarna merah dan paruh besar berwarna kehitaman. Di kepalanya terdapat jambul besar yang dapat ditegakkan. Burung betina serupa dengan burung jantan. Kakatua Raja adalah satu-satunya burung di marga tunggal Probosciger. Daerah sebaran burung ini adalah di Pulau Papua dan Australia bagian utara. Burung ini biasanya ditemukan di Kepulauan Aru, Pulau Misool di bagian barat Pulau Papua, selatan New Guinea Selatan dari timur Merauke sampai Teluk Papua, dan di Australia pada kawasan utara Tanjung York Peninsula. Kakatua Raja memiliki tinggi mulai dari 49 cm hingga 68 cm dengan panjang sekitar 60 cm. Beratnya rata-rata mencapai 500 hingga 1100 gram, dengan berat betina berkisar 500 hingga 950 gram, dan yang jantan berkisar 540 hingga 1740 gram. Panjang sayapnya sekitar 35,1 cm. Sementara itu, rentang sayapnya bisa selebar 1 meter. Panjang ekor 23,8 cm. Panjang paruh 9,1 cm, serta panjang kaki rata-rata 3,5 cm. Selain itu, mereka juga punya jambul yang bisa berdiri setinggi 15 cm. Kaki mereka berwarna abu-abu atau hitam dengan sedikit bulu-bulu di paha mereka. Dan pada wajah Kakatua Raja terdapat karakteristik yang paling istimewa, yaitu terdapat warna merah di pipinya. Pipi Kakatua Raja dapat berubah warna kulitnya berdasarkan tingkat kesehatan atau stres, sehingga ketika stres berat kulit akan berubah warna ke merah muda. Sementara ketika sangat bersemangat, perubahan kulit menjadi kuning. Kakatua ini memiliki paruh yang besar dan berwarna hitam. Paruh burung jantan lebih besar daripada betina. Paruh Kakatua Raja tidak bisa rapat sehingga lidahnya yang berwarna merah dengan ujung hitam selalu terlihat. Sebagai burung pemakan biji-bijian, bagian mulutnya yang terbuka tersebut memudahkannya untuk menahan kacang atau biji-bijian di dalam mulut dan memecahkannya pada waktu yang sama.
Paruh bawahnya dirancang untuk dapat menghancurkan kacang atau kulit bijian lainnya. Burung ini ahli memecahkan dengan cangkang bijian yang keras. Lidahnya bisa menahan makanan pada paruh bagian atas, sementara paruh bagian bawah bertugas memecahkannya. Kemampuannya ini membuat kakatua raja bisa mengakses berbagai macam makanan yang tidak bisa dimakan oleh jenis kakatua lain. Burung kakatua raja dapat ditemukan sendirian ataupun berpasangan, dan kadang dalam kelompok yang lebih besar. Mereka menghabiskan banyak waktu mereka di kanopi, hutan yang tinggi atau terbang di antara tempat bertengger dan mencari makan. Mereka sering makan dalam kelompok besar, di mana satu burung penjaga akan mengamati predator yang ada. Jika pemangsa atau ancaman lainnya muncul, para penjaga memberikan alarm menangis untuk memberitahukan yang lain. Kakatua raja termasuk salah satu burung yang berumur panjang. Ia dapat hidup di penangkaran hingga usia 90 tahun. Sementara itu, kakatua raja yang hidup di alam liar biasanya mencapai usia 40 sampai 60 tahun. Sayangnya, burung ini punya tingkat reproduksi yang sangat rendah. Burung kakatua raja betina cuma menghasilkan satu telur saja setiap beberapa tahun. Kakatua raja juga baru mencapai kematangan seksual ketika usianya 7 atau 8 tahun. Hal inilah yang membuat angka populasinya sulit pulih dan rentan punah bila terdampak perusakan habitat atau perburuan liar. Dalam mencari tempat bersarang, burung ini memilih-milih tempat yang pas. Tidak sembarangan pohon bisa dibuatnya bersarang. Pohonnya harus yang sudah tua, biasanya berumur sekitar 100 tahun. Sayangnya, pohon yang seperti itu sangat jarang, apalagi di tengah maraknya penebangan hutan. Kakatua raja membangun sarangnya dari ranting-ranting yang dijatuhkan ke dalam lubang usai dipecah ke ukuran yang lebih kecil. Ranting-ranting ini kemudian menumpuk membentuk sarang yang tinggi, sehingga telurnya tidak akan tenggelam kalau air hujan menggenang. Keunikan kakatua raja tidak berhenti sampai di situ. Burung ini juga punya kemampuan main drum. Jika sebagian besar hewan menggunakan alat untuk berburu atau mencari makan, kakatua raja justru melakukannya untuk menarik perhatian betina. Jantan akan mencari tongkat kayu terbaik untuk diketuk-ketukkan ke lubang pohon yang ditemukannya. Selain itu, tiap ekor punya gayanya sendiri-sendiri. Dilansir laman Forbes, analisis menunjukkan kalau tiap individu punya gaya dan iramanya sendiri-sendiri. Jadi, setiap individu bisa dikenali dari irama ketukannya. Para ilmuwan berpendapat, jika kakatua raja jantan melakukan ini untuk menunjukkan pada betina incaran kalau lubang pohon miliknya cukup kuat dan layak untuk bersarang. Beberapa juga berpendapat kalau burung ini melakukannya untuk menunjukkan wilayah teritorialnya. Selama kawin, burung jantan dan betina berdekatan satu sama lain dengan sayap dibuka lebar. Sebelum melakukan perkawinan, jantan akan membuat siulan yang keras dan menunduk-nundukkan kepalanya berkali-kali hingga kulit di wajahnya berubah menjadi sangat merah. Musim kawin bervariasi sesuai dengan iklim setempat. Namun biasanya dari bulan Agustus hingga Januari. Kakatua raja bersifat monogami dan tinggal bersama pasangannya sepanjang hidupnya. Kakatua raja betina bertelur satu butir dengan masa pengeraman 30-35 hari. Anaknya meninggalkan sarang pada usia 3 minggu. Walaupun spesies ini terancam oleh hilangnya habitat hutan dan penangkapan liar yang terus berlanjut untuk diperdagangkan, kakatua raja masih sering ditemukan di habitatnya. Kakatua raja dievaluasikan sebagai berisiko rendah di dalam IUCN Red List. Namun demikian, tetap perlu menjaga kelestarian burung istimewa ini.
Perlu waktu panjang untuk menangkarkan kakak tua raja. Butuh waktu 6-10 tahun. Menemukan pasangan yang pas berperan penting saat menangkarkan kakak tua raja. Burung ini layaknya manusia, perlu saling menyukai. Perlu waktu bertahun-tahun sampai kakak tua raja mendapat pasangan yang tepat dan berkembang biak. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Tanah Papua adalah salah satu paru-paru terakhir dunia, tempat di mana alam masih bernyanyi bebas dan makhluk-makhluk unik seperti kakak tua raja masih bertahan. Tapi tanpa kepedulian kita, keindahan itu bisa lenyap dalam diam. Mari jaga, mari cintai, agar suara alam Papua tak hanya terdengar hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukunganmu terhadap alam Indonesia. Karena satu klik darimu bisa jadi langkah awal untuk menyelamatkan harta yang tak ternilai.